Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3, apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Pak Huda pada pertemuan yang ketiga ya teman-teman. Hari ini tema kita masih berkaitan dengan manusia. Ya, pada pertemuan ini pembahasan kita adalah berkaitan dengan organ tubuh bagian luar, yakni alat ucap. Nah, alat ucap itu apa sih? Ya, alat ucap itu dari bibir, ya bagian mulut secara keseluruhan. Itulah alat ucap kita. Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa mempelajarinya di sentra sains. Nah, di sentra Imtak kita akan belajar berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan alat ucap kita atau berkaitan dengan mulut kita. Nah, di sentra Imtak ini Bapak membahas tentang lisan manusia, artinya mulut manusia digunakan untuk apa sih mulut? Tentunya untuk berbicara ya teman-teman. Nah, secara bahasa lisan itu bermakna lidah. Nah, secara istilah lisan itu dapat diartikan sebagai ucapan yang dikeluarkan oleh manusia. Nah, sebagai seorang muslim kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga lisan ya. Diperintahkan menjaga lisan. Kenapa sih kita disuruh untuk menjaga lisan? Karena sebagaimana sebuah pepatah dikatakan, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Artinya perkataan manusia itu bisa menyebabkan orang saling membunuh ya, hanya dengan perkataan manusia. Nah, oleh karena itu disuruh menjaga lisan. Nah, berkaitan dengan itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Qaf ayat 18. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir ya. Jadi apa yang kita ucapkan selalu dicatat oleh malaikat pencatat ya. Kalau kita mengucapkan kebaikan, mengajak kebaikan, maka dicatat sebagai pahala. Tapi kalau kita mengucapkan, mengumpat sesuatu yang buruk, maka itu adalah sebuah dosa dan ancamannya bisa menjadi masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah juga memperingatkan di dalam hadisnya riwayat Bukhari Muslim yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau kita mengaku beriman, memiliki iman, menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah, mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan ada hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau diam ya. Jadi kita disuruh berkata dengan perkataan baik. Kalau tidak bisa, maka kita disuruh untuk diam ya. Ini adalah anjuran yang disampaikan oleh Rasul kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, keutamaan kita menjaga lisan itu ada banyak sekali ya. Yang pertama, memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim. Ya, ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah yang artinya siapakah muslim yang paling utama? Beliau menjawab,
orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk kepada orang lain. Ini hadis riwayat Bukhari ya teman-teman. Jadi orang yang bisa menjaga lisan artinya berkata baik kepada orang lain, tidak menyebabkan orang lain merasa tersinggung, terluka dengan perkataannya, dan juga dengan tangannya, artinya tidak melakukan kekerasan kepada orang lain. Yang kedua, keutamaannya adalah dijanjikan surga ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis ya, artinya barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikan apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut atau lidah, serta antara dua kakinya, yakni kemaluannya, maka saya memberikan jaminan surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah menjamin orang yang bisa menjaga perkataannya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, dijauhkan dari neraka jahanam. Ya, dengan perkataan yang baik kita akan terhindar dari neraka jahanam, dan kalau kita berkata-kata yang kasar akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah, yang tidak direnungi, dia tidak merenungi akibatnya, maka dia terjatuh ke dalam neraka jahanam ya. Oleh perkataannya dia berencana bermaksiat, kemudian dilakukan, dikerjakan, dan terjadi terus menerus tanpa dia menyadari, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, yang selanjutnya adalah dijauhkan dari kebinasaan ya. Jadi orang yang bisa menjaga lisannya akan dijauhkan dari kebinasaan. Maksudnya seperti apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berbincang dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maukah ku beritahu kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Jawabku, iya, wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami dituntut atau disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, celakalah engkau. Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Hadis riwayat Tirmizi. Jadi di neraka ada orang yang menyungkurkan, artinya mencium, ya, bersujud di dalam neraka. Nah, itu semua disebabkan oleh perkataan mereka. Jadi kita dihindarkan dari kebinasaan dengan berkata-kata yang baik atau berkata tentang kebenaran. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan keimanan. Ya, karena tadi bagaimana disebutkan di dalam hadis yang ada di atas, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, yang selanjutnya adalah menghindari sifat keras hati. Jadi dengan kita menjaga lisan kita, tidak banyak berkata-kata, tetapi perkataan kita berusaha yang baik-baik, kemudian memperbanyak mulut kita dengan zikir, maka itu akan melembutkan hati. Karena banyak berbicara itu bisa menyebabkan kerasnya hati, susah diberitahu. Ya, terlalu banyak menggunakan mulut tanpa memikirkannya, merenungkan, ya, jadi menyebabkan keras hati. Oleh karena itu, itulah kita disuruh berkata baik atau diam.
menyelamatkan diri dari dosa. Ya, dengan kita menimbang-nimbang apa yang kita katakan, maka kita akan terhindar dari dosa yang kita tidak sadari. Dengan perkataan kita mungkin menyinggung perasaan orang lain, menggunjing perasaan orang lain. Nah, itu akan menyebabkan dosa. Nah, dengan kita menjaga lisan kita terhindar dari dosa. Nah, yang terakhir adalah memperoleh ridho Allah di akhirat. Ya. Jadi kalau kita menjaga lisan, kita akan mendapatkan ridha Allah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Ibnu Imran, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sembari memegang lisannya dalam waktu yang lama, semoga Allah merahmati seorang hamba yang telah berkata benar, maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Atau diam dari keburukan, maka ia akan selamat. Ya, ridho Allah juga bisa didapatkan dengan menjaga lisan, ya. Karena juga dengan kalimat-kalimat yang dia sebutkan atau dia ucapkan, kemudian Allah ridho dengan apa yang dia ucapkan, dan dia tidak menyadarinya sampai kemudian maut menjemputnya, maka di hari kebangkitan Allah akan membangkitkan dengan mencatat sebagai keridhaan atas apa yang dia kerjakan ketika di dunia. Ya, itu ya tadi jadi keutamaan menjaga lisan. Selanjutnya Bapak menyampaikan sebuah hadis ya tentang kita sebagai umat Islam untuk menjaga perkataan, ya. Bunyinya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki perkataan-perkataan kita, mengerjakan apa yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata dengan baik, maka lebih baik kita diam, atau kita tidak mengetahui kebenaran secara pasti, maka lebih baik kita diam untuk menghindari fitnah dari lisan, ya. Nah, itulah pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.